Selamat datang di Jambore GTK 2024, kategori GTK Inovatif. Alam adalah aset berharga bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Namun ancaman terhadap kelestarian alam dan ekosistem di dalamnya juga menjadi hal yang meresahkan. Salah satunya penggunaan pestisida kimia oleh petani untuk membasmi hama pada tanaman. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Dan inilah inovasi kami, Bina Siaga, biopestisida pinang, solusi alam terjaga. Tema proyek yang dipilih adalah gaya hidup berkelanjutan. Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Evelyn Tirsa Sopahelwakan SPD, guru di SD Negeri 35 Kota Sorong. Menyikapi isu maraknya penggunaan pestisida kimia ini, SD Negeri 35 Kota Sorong melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai implementasi kurikulum Merdeka dengan aktivitas pembuatan biopestisida untuk tanaman sayuran dari buah pinang. Sebelum memulai proyek ini, kami melakukan diskusi untuk menentukan dimensi proyek, alokasi waktu, dan kemudian mengembangkan modul proyek dengan mengelompokkan pelaksanaan proyek dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Praktik baik ini memiliki tujuan menguatkan karakter peserta didik pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Selain menguatkan karakter peserta didik, tujuan lain dari praktik baik ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat dan petani pada pestisida kimia, meningkatkan nilai tambah dari buah pinang, memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitarnya, serta menyentuh kearifan lokal masyarakat Papua sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Pada tahap pengenalan, peserta didik diajak untuk mengenali pestisida dan mencermati data penggunaan pestisida lewat tayangan video. Setelah itu, peserta didik berdiskusi dengan mencari informasi menggunakan laptop dan HP tentang apa itu pestisida. Setelah berdiskusi di dalam kelompoknya, peserta didik akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Pada tahap kontekstualisasi, peserta didik melakukan pengamatan terhadap kondisi tanaman yang terserang hama di lingkungan sekolah. Hasil alam di Papua ini yang biasa kalian temui paling banyak di sekitar kalian itu apa? Buah pinang. Ya, siapa yang suka konsumsi pinang? Ada yang suka konsumsi pinang. Ya. Langkah selanjutnya, peserta didik melakukan wawancara dengan penjual buah pinang tentang ketersediaan dan juga manfaat buah pinang. Kemudian, setelah melakukan wawancara, mereka akan kembali ke sekolah dan melakukan diskusi bersama rekan kelompoknya tentang pentingnya penggunaan biopestisida serta kandungan pestisida yang terdapat pada buah pinang. Melalui aktivitas ini, peserta didik mengalami proses penguatan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia terkhususnya akhlak kepada alam, dan bernalar kritis. Oke, jadi manfaat pinang itu ada juga untuk kesehatan selain dikonsumsi. Tapi dari buah pinang juga kita akan buat proyek tentang pemanfaatan buah pinang untuk tanaman sayur-sayuran yang kita konsumsi. Sehingga kita terhindar dari tadi ada dampak negatif penggunaan pestisida.
Pada tahap ini, peserta didik mulai merencanakan aksi yang akan dilakukan, yaitu membuat biopestisida dari buah pinang. Secara kolaboratif, peserta didik mulai membuat biopestisida dari buah pinang dengan cara menghancurkan 5-7 biji buah pinang atau setara 40 gram biji pinang dengan menggunakan blender. Hasil dari blenderan buah pinang ini kemudian disaring dan dicampurkan dengan 1 liter air. Adapun kandungan pestisida pada biji pinang adalah bahan aktif arekolin dan arekolidin, sejenis alkaloid yang serupa dengan nikotin, yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan terhentinya pernafasan pada serangga. Cairan campuran buah pinang kemudian didiamkan semalaman sebelum digunakan. Hasil endapan biopestisida kemudian dicampurkan dengan 5 liter air sebelum diaplikasikan ke tanaman. Peserta didik kemudian mengaplikasikan biopestisida buah pinang ke tanaman yang terserang hama ulat daun. Setelah terbukti efektivitas biopestisida buah pinang, kami mengambil langkah tindak lanjut dengan melakukan pembibitan dan pemeliharaan tanaman sayur pakcoy untuk nantinya menjadi objek percobaan berikutnya. Kami berencana untuk mengaplikasikan biopestisida pinang ke tanaman sayuran pakcoy. Demikian inovasi yang dilakukan di sekolah kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Kelima di sekolah kami sangat menyenangkan karena dari proyek yang kami lakukan, akhirnya kami tahu buah pinang tidak hanya dikonsumsikan, tetapi dapat dijadikan biopestisida yang ramah lingkungan. Terima kasih. Sebagai koordinator P5 kelas 6, saya sangat bersemangat dalam menjalankan proyek ini karena kearifan lokal Papua dapat menjadi solusi ramah lingkungan lewat produk biopestisida yang dihasilkan. Terima kasih. Terima kasih. Pendapat kami dari Kepala Sekolah SD Negeri 35 Kota Sorong tentang proses pembelajaran yang diterapkan Ibu Evelyn di kelas 6, yang mana beliau angkat tentang proyek P5 untuk kegiatan GTK. Ini beliau mengangkat topiknya yang diangkat cukup menarik lagi, di mana beliau mengambil tentang buah pinang sebagai solusi untuk ramah lingkungan. Nah, dengan kegiatan ini yang diterapkan kepada anak-anak mulai paham untuk menciptakan ramah lingkungan ini. Ternyata di Papua, khususnya di Kota Sorong ini, kearifan lokal yang buah pinang ini sebagai solusi lingkungan ke depan, khususnya di SD Negeri 35 Kota Sorong. Luar biasa Ibu Evelyn, terus berkarya dan ciptakan inovasi terbaru di SD yang kita cinta ini. Mudah-mudahan mutu pembelajaran ke depan lebih meningkat lagi.